Ya, sebentar kita masuk materi berikutnya. Nah, dalam materi berikut ini ada beberapa tugas untuk Bapak Ibu kerjakan. Dan kerjakan itu dengan kelompok ya. Yang sudah dibagi. Yang sudah dibagi kemarin. Izin Ibu pemateri. Ya Pak, silakan Pak Sam. Saya lihat ini pembentukan kelompoknya kemarin sudah dibentuk, namun belum dibentuk oleh masing-masing kelompok siapa yang dipercayakan sebagai ketua di situ. Supaya nanti hasil kerja kelompok itu barangkali bisa dipresentasikan melalui kelompok masing-masing atau mungkin barangkali disampaikan oleh ketua kelompok. Ya, mungkin nanti setelah kerjakan ini mereka bisa mempresentasikannya hasil kerjanya nanti, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kita mulai diskusi kelompok, jangan tertawa kan diem. Sebelum kita mulai diskusi kelompok, kita penyegaran sedikit boleh? Atau dengan kata lain, ice breaking. Bukan es krim ya nih, ice breaking. Ice breaking kalau kemarin tadi kita menyanyi, boleh juga diawali dengan menyanyi, kemudian kita tepuk tangan, ya. Berdirilah supaya agak enak sedikit ini. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk Bu Harti ini untuk ice breakingnya cukup, bukan cukup lagi, luar biasa menghibur. Banyak menghibur. Jadi kayaknya sudah fresh nih, pesertanya Bapak Ibu guru sudah fresh, pematerinya juga mulai fresh. Oke. Ayo Bapak Ibu guru perhatikan layarnya di situ ada diskusi kelompok. Mari berdiskusi. Nah, di situ ada 3 poin di mana Bapak Ibu guru Anda akan dibagi menjadi 2 kelompok. Oke, next. Itu sudah dibagi kemarin. Nah, silakan berdiskusi dalam kelompok untuk membahas pertanyaan. Apa hal penting yang bisa Anda sebutkan sebagai kesimpulan dari keseluruhan aktivitas pendidikan yang memerdekakan ini? Sebutkan minimal 5. Lebih juga tidak apa-apa. Nah, 2, setelah mendalami unit modul ini, perubahan apa yang ingin Anda lakukan di kelas ataupun di sekolah yang Ibu Bapak tempat mengajar atau mengabdi. Nah, 3, hasil diskusi yang telah Ibu Bapak buat dalam bentuk PowerPoint yang akan nampilkan Ibu Bapak bisa menampilkannya dan juga mempresentasikan. Silakan bentuk kelompoknya atau enggak ketua kelompoknya kemarin siapa, silakan diskusi. Nah, diskusinya silakan dimulai membuat tugasnya. Saya tutup dulu materi kali ini. Ya toh, materinya bisa ditutup toh, Pak Arif? Baik, untuk materi kali ini saya tutup. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mengikuti kegiatan IHT ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira berapa? Jam 10.37. Ya, untuk waktunya sekarang dimulai dari jam 10.30 sampai jam 11.30 ya. Jam 11.30 ya, Bapak Ibu ya. Kerjakannya sampai jam 11.30. Baik, silakan. Terima kasih. Presentasikan hasil diskusinya di depan. Itu catatannya bukan. Baik ya, kita langsung saja presentasinya itu bercepat. Iya. Baik Ibu Bapak Guru, sekarang waktu presentasinya sudah dimulai.
Diharapkan untuk kelompok 1 silakan maju di depan perwakilannya. Kelompok 1 dulu ya. Langsung di depan saja ya kalau editnya. Ya, ayo untuk perwakilan kelompok 1 silakan. Siapa? Ibu Ningsi saja kan belum tuh kemarin tuh. Ibu Ningsi yang presentasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus pakai ini. Baik Bapak Ibu, saya perwakilan dari kelompok 1 akan coba mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan modul pendidikan yang memerdekakan. Yang mana sesuai diskusi kelompok kami, ada beberapa rangkuman yang coba kami presentasikan. Yang pertama yaitu belajar sepanjang hayat, kemudian selanjutnya pendidikan yang berorientasi pada siswa, yang mana siswa sebagai subjek, yang mana pendidikan harus sesuai dengan karakter peserta didik. Yang ketiga adalah pendidikan yang memanusiakan manusia, yang mana setiap peserta didik tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang mana tugas kita sebagai pendidik gimana dapat mengembangkan bakat siswa sesuai dengan karakter yang ia miliki. Kemudian yang keempat adalah siswa memiliki perubahan budi pekerti, yang mana sesuai dengan materi yang disampaikan oleh instruktur, yaitu tentang profil pelajar Pancasila, yang mana setiap siswa dituntut untuk memiliki budi pekerti sesuai dengan petunjuk yang ada pada profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kelima adalah pendidik yang tidak boleh statis, tetap dinamis, yang mana harus menjadi contoh bagi peserta didik yang harus bergerak menjawab tuntutan zaman. Yang mana zaman sekarang ini guru bukan hanya sebagai mentransfer ilmu kepada peserta didik, tetapi guru juga harus menjadi pembimbing bagi peserta didik untuk menuju kompetensi yang ia miliki. Kemudian yang selanjutnya yaitu perubahan yang ingin kami lakukan, yaitu pembelajaran diubah yang awalnya hanya berbasis ceramah, yang mana sebelum paradigma yang mana guru hanya mengkasihkan materi ke peserta didik, tapi sekarang diubah bagaimana guru membimbing peserta didik sehingga apa yang ia sampaikan dapat diterima oleh peserta didik. Tetapi setelah memahami modul ini, metode pembelajaran lebih bervariasi lagi yang disesuaikan dengan karakteristik siswa atau peserta didik. Yang mana harapannya setelah kegiatan ini, ketika guru menyampaikan materi di kelas, itu tidak hanya monoton, tidak hanya ceramah, tetapi bagaimana suatu guru merancang suatu pembelajaran yang mana kesannya ke peserta didik itu lebih mengasihkan sehingga peserta didik dapat memahami apa yang guru sampaikan. Hal kognitif maupun asesmen lainnya untuk mengetahui minat hingga pemahaman peserta didik. Yang mana cara untuk mengetahui kemampuan peserta didik yaitu melakukan suatu asesmen, baik asesmen kognitif yang mana mengenai tentang sampai di mana kemampuan peserta didik tentang materi yang disampaikan oleh peserta didik. Mungkin itu cukup. Sekian presentasi dari kelompok 1 tentang modul pendidikan yang memerdekakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah memaparkan hasil kerja kelompoknya. Sekarang waktunya kelompok 2 untuk memaparkan hasil kerja kelompoknya. Ya, untuk perwakilan kelompok 2 yaitu Pak Andri, silakan. Oh, Budian, dipersilakan.
Ya, silakan kemudian waktu dan kesempatannya saya. Sih, bukan V. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya mewakili kelompok 2. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amolongo. Limau itimi. Oke. Salam sehat semuanya. Baik, berikut pemaparan daripada kesimpulan tentang apa yang telah disampaikan oleh instruktur ya, Ibu Evi Sofiana tentang yang memerdekakan, pendidikan yang memerdekakan. Secara umum kesimpulan yang bisa didapat dari hasil diskusi kami kelompok 2 adalah pertama, siswa mampu menyerap segala ilmu dan memiliki komitmen dalam pembelajaran. Nah, yang kedua, siswa mandiri, kreatif, serta kritis. Yang ketiga, siswa dapat merefleksi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Keempat, siswa mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Dan yang kelima adalah belajar sepanjang hayat atau long life learning. Penjelasan yang bisa saya sampaikan dari poin pertama, siswa mampu menyerap segala ilmu dan memiliki komitmen dalam pembelajaran di sini adalah bahwa siswa diharapkan dapat menyerap apa yang disampaikan oleh pendidik di sini dapat dipahami khususnya oleh siswa atau peserta didik ini dengan baik. Tentu saja ilmu yang sifatnya adalah akademik di sini, bukan ilmu hitam dan lain sebagainya, mohon maaf. Jadi lebih dipertegas adalah ilmu yang terkait dengan akademis. Kemudian yang kedua ya, atau yang dikatakan memiliki komitmen dalam pembelajaran, bahwa peserta didik harus mampu ya, selain memahami dan juga mempunyai komitmen untuk mau belajar dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang telah ditentukan, apa yang telah disepakati bersama oleh pendidik dan peserta didik khususnya dalam kontrak pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, siswa harus mandiri, kreatif, serta kritis. Ini mandiri, kreatif ini adalah salah satu daripada apa yang ada dalam atau tercakup dalam profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan siswa di sini mampu untuk bisa menjadi atau tanpa bantuan orang lain, dia bisa belajar dengan mandiri, bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi secara mandiri, mencari solusi dari permasalahan yang ada khususnya yang terkait dengan masalah atau bidang akademik. Dalam hal ini adalah pelajaran serta mempunyai daya nalar yang kritis ya, jika ada hal-hal yang mungkin dianggap kurang sesuai seperti itu, misalnya dalam pembelajaran dia mungkin bisa menanyakan tanpa ada rasa mungkin malu dalam hal ini, dan menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh pendidik, bahwa apa yang disampaikan itu memang seperti itu sewajarnya atau benar, karena tidak semua apa yang disampaikan oleh pendidik itu benar. Jadi dalam hal ini siswa juga harus punya sifat kritis yang bisa menganalisa apa yang disampaikan oleh pendidik. Kemudian yang ketiga, siswa dapat merefleksi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Di sini siswa diharapkan juga bisa berintrospeksi tentang kemampuan dan kekurangan atau kelebihan dan kekurangan yang ada dalam dirinya sendiri terkait misalnya dalam pembelajaran. Misalnya siswa tersebut memang merasa mampu, artinya dia tahu bahwa dia mampu terhadap satu materi pembelajaran yang diberikan, atau bahkan dia merasa tidak mampu dan itu harus dia sampaikan kepada pendidik, sehingga pendidik juga itu tahu tentang kelebihan dan kekurangan daripada siswa atau siswa didiknya, atau anak didiknya, atau peserta didiknya. Nah, untuk itu mungkin kita sebagai pendidik juga harus melakukan berbagai pendekatan ya, khususnya secara personal kepada peserta didik untuk bisa berdialog dengan peserta didik, untuk kita bisa tahu kelebihan serta kekurangan dari peserta didik.
Yang keempat, siswa mampu beradaptasi dengan perubahan zaman karena kita hidup di zaman yang semuanya serba dinamis, maka diharapkan secara mental peserta didik kita dapat mampu menyesuaikan diri dengan segala tantangan dan perubahan zaman yang ada. Yang kelima adalah belajar sepanjang hayat atau long life learning, ya, bahwa memang kehidupan itu sama seperti kita belajar. Selalu ada hal-hal baru yang bisa kita pelajari selama kita hidup di dunia. Bukan secara akademik, tapi banyak juga yang bisa kita pelajari di lingkungan sekitar, di kehidupan kita sehari-hari yang merupakan pembelajaran sebenarnya. Jadi belajar sepanjang hayat ini sebenarnya lebih kepada bagaimana kita bisa menyesuaikan diri kita, ya, menyelesaikan masalah-masalah yang setiap hari mungkin berubah, yang bisa kita jadikan itu pelajaran. Itu belajar sepanjang hayat atau long life learning. Kemudian yang perubahan apa saja yang ingin dilakukan di kelas atau di sekolah menurut pendapat kami di kelompok 2 adalah pertama, menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, karena pada saat ini memang untuk sekolah SMK keunggulan, ya, pusat keunggulan, ya, memang kita diharapkan bisa menerapkan kurikulum Merdeka Belajar yang lebih orientasinya pada akhirnya akan menghasilkan lulusan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, menerapkan platform teknologi seperti LMS atau Learning Management System dalam kelas, ya, karena diharapkan juga tidak selalu ada ceramah, ya, karena keterbatasan apalagi dalam situasi seperti sekarang pandemi. Diharapkan Learning Management System atau LMS memakai sistem internet ini sangat diprioritaskan, seperti itu. Yang ketiga adalah membuat perangkat ajar seperti modul ajar, buku teks pelajaran, video pembelajaran, modul proyek, dan bahan lainnya yang digunakan dalam pembelajaran untuk mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Itu adalah hal-hal atau perubahan yang kami harapkan dapat dilakukan di kelas atau sekolah ke depannya menurut kelompok 2. Demikian pemaparan yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Ya, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya atau kelompok berikutnya, yaitu kelompok 3. Ya, untuk kelompok 3 silakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Kami memberikan waktu dan kesempatannya. Kayak ini. Cek. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sekalian masih tetap semangat dalam melakukan IHT ini, ya. Walaupun dalam keadaan mungkin panas, ya. Termasuk saya sendiri juga panas. Oke, baik. Di sini saya akan mewakili kelompok 3 untuk bagaimana mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, ya. Mohon maaf. Mana? Belum. Oke. Enggak. Reksalan teknis sedikit. Oke.
Ya, untuk hasil diskusi kami untuk poin pertama, apa yang bisa Anda sebutkan sebagai kesimpulan dari keseluruhan aktivitas pendidikan yang memerdekakan ini? Ya, sebutkan minimal 5 ya. Di sini kami yang pertama ya, itu siswa mampu mengoptimalkan kemampuan masing-masing sesuai dengan kegemaran, minat dan bakat siswa ya. Jadi maksudnya di sini dituntut harus siswa mampu lebih maksimal gitu ya dalam mengembangkan sesuai dengan kegemaran, minat dan bakat siswa ya. Oke, mungkin seperti itu. Terus yang kedua, guru mampu menyajikan, coba pindahkan itu enggak. Dan di sini tidak kelihatan jadi. Guru mampu membuat atau menyajikan materi yang kreatif dan inovatif agar mendukung pola pikir kreatif siswa ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, sini bisa di sini. Di sana ya? Oh, tunggu. Oh, bisa. Oke, yang ketiga di sini siswa mengupayakan kehidupan yang lebih maju lagi, lebih maju bagi siswa itu sendiri ya, dengan mengedepankan budi pekerti. Jadi yang poin yang ketiga di sini maksudnya itu siswa mampu mengupayakan kehidupannya ya, yang lebih maju, lebih baik bagi diri sendiri dengan mengedepankan budi pekerti ya. Seperti itu. Terus yang keempat, bisa mengintegrasikan ilmu yang diperoleh pada kehidupan sehari-hari dengan menjunjung tinggi harkat, derajat dan martabat ya. Oke. Terus yang kelima, hasil dari pendidikan itu maksudnya pendidikan diperoleh itu ditujukan kepada persatuan dan kesatuan bangsa itu sendiri ya. Oke. Next. Oke, untuk poin nomor 2, pertanyaannya, setelah mendalami unit modul ini, perubahan apa yang ingin Anda lakukan di kelas ataupun di sekolah? Di sini yang pertama kita atau kelompok kami buat perubahannya, yaitu yang pertama kita mengidentifikasikan karakteristik dan minat siswa ya. Jadi yang pertama kita harus identifikasi dulu karakter dan minat ya, atau mengetahui karakteristik dan minat siswa dulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah kita mengetahui karakter siswa, yang kedua itu kita menyediakan wadah untuk memfasilitasi siswa untuk mengasah kemampuan yang mereka miliki dengan melakukan sinkronisasi kurikulum yang berlaku. Jadi maksud dari yang kedua di poin B di sini itu kita berikan wadah, misalnya tempatnya kayak kalau di kita jurusan TKJ yaitu lab begitu ya. Untuk bagaimana memfasilitasi siswa untuk mengasah kemampuan, misalnya apa ya, membongkar PC gitu ya contohnya. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, panitia, ambil alih karena sudah selesai. Sudah selesai. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 untuk hasil pemaparannya, hasil diskusinya. Ya, baik Bapak Ibu, dari ketiga kelompok tadi, kalau bisa ditarik kesimpulannya untuk poin 1 dan 2 itu sama-sama ada poinnya itu untuk bagaimana cara memerdekakan siswa atau bagaimana menjalankan proses merdeka belajar itu sendiri. Nah, baik, mungkin itu saja untuk hasil diskusi atau materi kali ini, untuk siang ini.
Untuk selanjutnya, saya akan serahkan ke panitia untuk dapat mengambil alih kegiatan ini. Oke, untuk panitia dipersilakan. Selesai. Tepuk tangan. Merdeka. 17 Agustus Merdeka. Oke, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada narasumber atau fasilitator kita pada hari ini, sangat wow sekali ya, kepada Ibu Evi. Terima kasih. Dengan pemaparan beliau tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, lalu beliau membuka ruang kolaborasi antar kita, sudah dipaparkan juga kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, untuk hari ini sudah cukup in-house training, masih ada kurang lebih 8 hari lagi ke depan ya. Dan masih banyak ice breaking lagi. Tidak usah disebutkan, oke. Yang penting saya rasa untuk disampaikan kemarin terkait dengan tes awal, sudah di-share linknya di di grup ya. Oke, silakan Bapak Ibu mengikuti instruksi selanjutnya terkait dengan tes awal. Selanjutnya absen ya. Absen dengan harinya di hari yang kedua dan linknya pakai link yang kemarin. Oke, mungkin itu. Ya, nanti dikirimkan ulang. Oke, sedikit bocoran untuk hari besok, di hari ketiga, hari Rabu, kita masuk ke eksplorasi konsep terkait dengan kerangka kurikulum, struktur kurikulum, dan prinsip belajar dan asesmen yang akan dibawakan oleh Ibu Hasnawati. Oke, saya kira cukup sekian in-house training kita di hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, kesalahan-kesalahan teknis dari kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah?